Dari gambar di atas, O bilang ditandai dengan huruf. Jawabannya apa? A, B, C, atau D? Yang benar, jawabannya adalah B. Nah, nanti jika pada soal ada yang ditanyakan penyebutnya, berarti penyebut itu ditandai pada huruf apa di gambar ini? Pada huruf C. Kemudian soal nomor 2, gambar di bawah ini menunjukkan bentuk titik-titik. Disajikan pecahan 2/5 dengan pilihan seperti berikut. Untuk mengingatkan kembali, Bu Guru akan memberikan contoh masing-masing pilihan dengan pecahan yang benar. Pecahan campuran itu adalah seperti ini: pecahan desimal, pecahan biasa, dan persen. Di mana bentuk pecahan yang sama seperti soal, berarti jawabannya adalah pecahan biasa. Soal ketiga, gambar di bawah ini menunjukkan bentuk titik-titik. Pada soal 0,86. Pilihannya adalah sebagai berikut. Perlu kalian ingat bahwa pecahan 0,86 itu berarti ada komanya. Nah, pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma itu disebut pecahan desimal. Berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 4, perhatikan gambar pecahan di bawah ini. Dan soalnya adalah pecahan yang senilai dengan bagian yang diberi warna merah adalah, pilihannya adalah sebagai berikut. Mula-mula kita lihat dulu pecahan yang disajikan pada soal adalah 2 yang diberi warna dari 4 keseluruhan bagian, berarti 2/4. Kemudian untuk mencari pecahan yang senilai, kita kalikan dulu pecahannya dengan angka yang sama, yaitu 2, yaitu 4/8. Kemudian kita kalikan 3 ya, jadi 2 kali 3 itu 6, dan 4 kali 3 itu 12. Kemudian kita lihat pecahan pada jawabannya itu adalah 2/5, karena 2 bagian yang diberi warna dari 5 keseluruhan bagian. Kemudian yang B ada 3/6, yaitu 3 yang diberi warna dari 6 keseluruhan bagiannya. Yang C ada 4/8 dari 4 bagian yang diberi warna dari 8 keseluruhannya. Kemudian yang terakhir ada 3/4. Kita lihat apakah ada jawaban yang sama dari yang sudah kita kerjakan di soal di atas, yaitu 4/8. Tetapi perlu diingat bahwa soal 2/4 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, kita cari bilangan yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4, 3/6. Berarti jawabannya ada juga 3/6. Untuk soal nomor 4 ini berarti ada 2 jawaban ya, ada 3/6 dan 4/8. Kenapa? Karena 4/8 dan 3/6 adalah pecahan yang sama-sama senilai dengan 1/2. Soal nomor 5, gambar yang tepat untuk menggambarkan pecahan di bawah ini adalah, ada soal pecahan 2/8, kemudian pilihan jawabannya adalah sebagai berikut. Kita lihat pecahan di masing-masing jawaban dulu ya. Yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti penyebutnya itu pasti 7. Kemudian pembilangnya adalah bagian yang diberi warna, yaitu 2/7. Kemudian yang B
Dihitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Penyebutnya pasti 8, kemudian bagian yang diberi warna adalah 2. Jadi 2/8 yang C. Keseluruhan bagiannya ada 8, kemudian yang diberi warna adalah 4. Jadi pecahannya adalah 4/8. Kemudian yang terakhir adalah 3/4. Berarti kita lihat soalnya 2/8. Jawaban yang benar adalah B. Lanjut soal nomor 5. Pecahan yang senilai dengan 2/8 adalah 2. Kita lihat di sini, pecahan 2/8 itu dapat kita kalikan dengan 2. Penyebut dan pembilang kita kalikan dengan 2, yang hasilnya adalah 4/16. Kemudian kita kalikan 3, yaitu 6/24. Kemudian kita kalikan 4. Berapa? 8/32. Ada tidak jawaban 4/16 atau 6/24 atau 8/32? Ternyata ada, jawabannya adalah 8/32. Nomor 7. Pecahan paling sederhana dari 12/36 adalah, pilihannya adalah sebagai berikut. Kemudian kita lihat di sini, pecahan 12/36. Untuk menyederhanakan pecahan berarti kita harus bagi. Kita bagi 2 dulu ya, pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 2. Hasilnya adalah 12 dibagi 2, 6, dan 36 dibagi 2 itu 18. Kemudian kita bagi lagi karena pecahan tersebut belum pecahan yang paling sederhana. Kita bagi lagi, yaitu dibagi 2 lagi, 6 dibagi 2 itu 3, dan 18 dibagi 2 itu adalah 9. Masih bisa dibagi lagi? Masih. Yuk dibagi lagi. Dibagi 2 bisa? Tidak. Berarti kita bagi 3 ya. Kita bagi 3. Berarti 3 dibagi 3 itu 1, dan 9 dibagi 3 itu adalah 3. Masih bisa dibagi lagi? Tidak. Berarti bentuk pecahan yang paling sederhana dari 12/36 adalah 1/3. Nah, jawabannya adalah 1/3. Soal ke-8, bentuk pecahan yang paling sederhana dari gambar di bawah ini adalah, kemudian pilihan jawabannya ada di sebelah kanan. Kita hitung dulu pecahan yang disajikan pada soal, yaitu 12/16, karena 12 yang diberi warna dari 16 keseluruhannya. Kemudian kita bagi 2, yang hasilnya adalah 6/8. Karena masih bisa disederhanakan lagi, maka kita bagi 2 lagi, yang hasilnya 3/4. Nah, jawabannya adalah 3/4. Soal yang ke-9, kita diminta mengisi titik-titik sehingga 2 pecahan menjadi senilai 1/6 sama dengan titik-titik per 36. Jawabannya adalah sebagai berikut. Kita lihat penyebutnya, angka 6 itu dikalikan berapa? Hasilnya 36. Ternyata dikalikan 6, sehingga pembilangnya juga harus dikalikan 6, yang hasilnya adalah 1 dikali 6 adalah 6. Lanjut nomor 10, urutan pecahan berikut dari yang terkecil adalah, disajikan pecahan seperti gambar, kemudian pilihannya adalah sebagai berikut. Karena penyebutnya angkanya sudah sama, jadi kita lihat pembilangnya. Di soal diminta mengurutkan dari yang terkecil. Jadi kita lihat angka pada pembilang, angka yang paling kecil adalah 2. Kemudian selanjutnya ada 4, dan yang terakhir yang paling besar adalah 17.
berarti urutannya adalah 2/9, 4/9, dan 7/9. Lanjut nomor 11, urutan pecahan berikut dari yang terbesar adalah, pilihan jawabannya adalah sebagai berikut. Kemudian kita lihat pecahan 5/8, 1/2, dan 3/4. Kita harus samakan dulu penyebutnya untuk mengurutkan pecahan. Berarti kita samakan penyebutnya jadi 8 ya. 5/8 tidak perlu diubah karena sudah memiliki penyebut, yaitu 8. Sekarang 1/2, agar penyebutnya itu menjadi 8, itu dikali berapa sih? 2 dikali berapa sih hasilnya 8? Dikali 4. Berarti kita harus kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, yaitu 4. 1 kali 4 dan 2 dikali 4 sama dengan 4/8. Lanjut yang terakhir, penyebutnya yaitu 4 dikali berapa yang hasilnya adalah 8. Berarti kita kalikan 2. 3 dikali 2 dan 4 dikali 2 yang hasilnya adalah 6/8. Nah, kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, kita bisa urutkan pecahan dari yang terbesar. Berarti urutan pecahannya adalah sebagai berikut. Ada 6/8, 5/8, dan 4/8. Kemudian dari pecahan yang disajikan pada soal, berarti 6/8 itu adalah 3/4, kemudian 5/8, dan 1/2. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut nomor 12, tanda yang tepat untuk perbandingan dua pecahan di bawah ini adalah, kita lihat dulu soalnya, 2/4 dan 3/12. Langkah yang pertama adalah kita samakan dulu penyebutnya. Maka dari itu kita samakan penyebutnya menjadi 12 ya. Berarti pecahan yang di depan berada di sebelah kiri itu kita kalikan dengan 3 supaya penyebutnya menjadi 12. Berarti 6/12. 2 dikali 3 itu 6, kemudian 4 dikali 3 itu 12. Kemudian kita turunkan pecahannya 3/12. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa 6/12 dan 3/12 itu lebih besar yang 6/12. Ingat, untuk lebih besar berarti kita harus caplok. Kita harus caplok pecahan yang lebih besar, yaitu berarti tandanya adalah seperti ini. Kita caplok pecahan yang lebih besar. Cara yang kedua, kita kalikan silang seperti ini. 4 dikali 3 itu 12. Kemudian 12 dikali 2 itu 24. Nah, berarti lebih besar yang 24. Berarti tandanya kita harus caplok yang 24 adalah seperti ini. Sama kan cara 1 dan cara 2, jawabannya tetap sama. Berarti jawaban dari 2/4 titik-titik 3/12 untuk tanda yang tepat adalah B. Nomor 13, bentuk pecahan yang tepat untuk bagian yang diberi warna hijau adalah, pilihan jawabannya adalah sebagai berikut. Kemudian di sini kita lihat bahwa bagian yang diberi warna hijau itu adalah 60 dari keseluruhan bagiannya, yaitu 100. Berarti dapat kita tuliskan 60/100. Maksudnya adalah 60 bagian dari 100 keseluruhannya. Nah, ingat bahwa 60/100 itu artinya sama dengan 60%. Berarti jawabannya adalah A, yaitu 60%. Lanjut nomor 14, perhatikan gambar di bawah ini. Di
disajikan soal seperti ini, ditanyakan bentuk pecahan desimal dari bagian yang berwarna biru adalah, pilihannya adalah sebagai berikut. Mari kita lihat bagian yang diberi warna biru itu jumlahnya berapa, yaitu 7 dari 10 keseluruhan bagian. Dapat dituliskan 7/10. Untuk mengubah jadi pecahan desimal, kita ingat video-video dari Bu Guru yang sebelumnya, yaitu kita tuliskan 7, kemudian kita lihat penyebutnya, yaitu memiliki berapa angka 0. Karena di sini penyebutnya adalah 10, jadi angka 0-nya ada 1. Berarti kita harus geser ke kiri 1 kali seperti ini. Pada ujung panah kita berikan koma, dan pada kiri koma wajib kita beri angka 0. Berarti 7/10 pecahan desimalnya adalah 0,7. Nomor 15, bentuk pecahan yang paling sederhana dari 60% adalah, diberikan jawaban seperti berikut, kemudian dilihat 60% itu artinya adalah 60/100. Jadi dapat kita sederhanakan sebagai berikut. Kita bisa coret nolnya seperti ini, boleh kita coret seperti ini. Jadi hasilnya adalah 6/10. Sekarang bisa kita sederhanakan, yaitu kita bagi 2, 6 dibagi 2 adalah 3, dan 10 dibagi 2 adalah 5. Bisa disederhanakan lagi? Sudah tidak bisa, berarti jawabannya adalah 3/5. Nomor 16, perhatikan soal di bawah ini. Pertanyaannya, jika sisanya mendapat nilai 7, persentase siswa yang mendapat nilai 7 adalah, pilihannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita harus mencari siswa yang mendapat nilai 7 itu berapa. Caranya adalah dengan menjumlahkan keseluruhan siswa yang sudah diketahui yang mendapat nilai 8, 9, dan 10. Jumlah siswanya adalah 21 siswa. Kemudian kita kurangkan 30 siswa keseluruhannya dikurangi 21 siswa. Yang hasilnya adalah 9 siswa. Jadi siswa yang mendapat nilai 7 ada 9. Lanjut, untuk persentase siswa yang mendapat nilai 7 adalah 9, yaitu jumlah siswa yang mendapat nilai 7 dibagi 30 siswa keseluruhannya dikali 100%. Kita bisa coret nolnya, kemudian kita langsung kalikan 90%, itu dari 9 dikali 10% dibagi 3. Hasilnya adalah 30%. Jadi persentase siswa yang mendapat nilai 7 adalah 30%. Lanjut, nomor 17, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 48% adalah, pilihannya adalah sebagai berikut. Caranya adalah kita tuliskan 48% itu sama dengan 48/100. Kemudian kita sederhanakan 48/100 itu kita bagi 2 dulu ya. Jadi 48 kita bagi 2 adalah 24, kemudian 100 kita bagi 2 adalah 50. Lanjut, kita bagi 2 lagi, 24 dibagi 2 itu 12, sedangkan 50 dibagi 2 itu adalah 25. Masih bisa dibagi lagi? Ternyata tidak. Jadi, pecahan yang paling sederhana dari 48% adalah 12/25. Nomor 18, membulatkan pecahan 82,79
kita perhatikan di soal yaitu kesatuan terdekat. Diingat-ingat ya. Caranya adalah dituliskan 82,79. Jika diminta membulatkan kesatuan terdekat, maka yang harus kita lihat adalah persepuluhannya, yaitu 7, yang mana lebih besar daripada 5, sehingga kita bulatkan ke atas. Jadi sama dengan 83. Lanjut nomor 19, perhatikan pertanyaan di bawah ini. Pembulatan pecahan 37/10 ke bilangan bulat terdekat adalah, pilihannya adalah sebagai berikut. Kita lihat garis bilangan berikut. Di pojok sebelah kiri ada angka 3 dan di sebelah kanan ada angka 4. Kemudian kita lihat 7/10 posisinya ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke arah 4. Jadi 3 7/10 kita bulatkan ke 4. Lanjut nomor 20, ayah membeli 2 buah bambu dengan panjang 3,56 meter dan 5,29 meter. Kira-kira panjang seluruh bambu ayah adalah, pilihannya adalah sebagai berikut. Cara menjawabnya adalah, awalnya kita tuliskan dulu 3,56 ditambah 5,29 meter. Kemudian jika kita harus membulatkannya kesatuan terdekat, maka yang harus kita lakukan adalah melihat persepuluhannya, yaitu 3,56. Kita lihat persepuluhannya yaitu 5, yang mana 5 itu termasuk ke dalam lebih besar atau sama dengan 5 yang harus dibulatkan ke atas. Jadi 3,56 kita bulatkan ke 4. Kemudian ditambah 5,29, kita lihat persepuluhannya yaitu 2, yang mana lebih kecil daripada 5, sehingga kita bulatkan ke bawah yaitu 5. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Pilihannya adalah sebagai berikut. Kita lihat garis bilangan untuk pilihan A, yaitu di sebelah kiri ada angka 2 dan di sebelah kanan ada angka 3, yang mana posisi 10/12 ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke angka 3. Jadi pecahan campuran 2 10/12 kita bulatkan ke 3. Sebenarnya kalau kita sudah menemukan jawaban dari soal, kita bisa langsung jawab saja. Tapi untuk membahasnya kita lihat semua pilihan ya. Untuk pilihan 3 5/6, kita lihat garis bilangannya, yang mana di sebelah kiri ada angka 3 dan di sebelah kanan ada angka 4. Kemudian pecahan 5/6 lebih dekat ke arah 4, yang mana kita harus bulatkan 3 5/6 menjadi 4. Kemudian pilihan C, garis bilangannya adalah di sebelah kiri ada angka 3 dan di sebelah kanan ada angka 4, yang mana posisi 9/10 ada di sebelah sini dan lebih dekat ke arah 4. Jadi kita bulatkan ke 4. Kemudian pilihan yang terakhir, posisi 1/7 ada di sebelah sini, yang mana lebih dekat ke arah 2. Jadi pecahan campuran 2 1/7 kita bulatkan ke 2. Kita sudah melihat hasil pembulatan pecahan-pecahan pada pilihannya. Jadi jawabannya jelas ya, yaitu yang A. Yang jawabannya adalah 3. Nomor 22, tafsiran hasil operasi hitung penjual di bawah ini adalah, soalnya 81/5 ditambah 47/10. Jawabannya adalah sebagai berikut. Kita lihat garis bilangan 81/5 adalah sebagai berikut, yang mana 1/5 adalah posisinya lebih dekat dengan 8, sehingga kita bulatkan menjadi 8. Kemudian ditambahkan, lihat garis bilangan ini, di mana posisi 7/10 ada di sebelah sini dan lebih dekat ke arah 5. Jadi kita bulatkan 4 7/10 ke 5, sehingga 8 ditambah 5 adalah 13. Jadi jawabannya adalah C, 13. Lanjut ke
taksiran hasil operasi hitung perkalian di bawah ini adalah 2,5 dikali 15,3. Pilihannya adalah sebagai berikut. Kita lihat dulu persepuluhannya dari 2,5 yaitu 5 yang mana termasuk ke dalam lebih besar atau sama dengan 5 dan harus dibulatkan ke atas. Jadi 2,5 kita bulatkan menjadi 3. Kemudian 15,3 kita lihat persepuluhannya yaitu 3 yang mana termasuk ke lebih kecil daripada 5. Jadi kita bulatkan ke bawah yaitu 15. 3 dikali 15 itu adalah 45. Jadi jawabannya adalah B yaitu 45. Lanjut nomor 24, taksiran operasi hitung pengurangan di bawah ini adalah soalnya 30 dikurangi 5, 2/9 sama dengan pilihannya adalah sebagai berikut. Caranya adalah kita tuliskan 30 karena 30 tidak perlu dibulatkan. Kemudian kita lihat garis bilangan berikut. Di sebelah kiri ada angka 5 dan di sebelah kanan ada angka 6. Kemudian kita lihat posisi 2/9 ada di sebelah sini yang mana lebih dekat ke arah 5. Jadi kita bulatkan 5 2/9 ke 5. Kemudian kita kurangkan 30 dikurangi 5 sama dengan 25. Berarti jawabannya adalah D yaitu 25. Nomor 25 terakhir, sebanyak 21% dari 198 kilo belimbing yang dibeli ibu ternyata busuk. Kira-kira belimbing yang masih baik ada titik-titik. Pilihannya adalah sebagai berikut. Kemudian kita lihat cara yang pertama, yaitu kita harus mencari dulu buah belimbing yang busuk. Tadi disebutkan bahwa 21% belimbing yang busuk, berarti dapat kita tuliskan 21/100. Kemudian kita kali 198. Nah, sekarang kita bulatkan 21/100 bisa kita bulatkan ke 20. Kemudian 198 kita bulatkan ke 200. Nah, kita bisa coret nolnya. Kemudian kita kalikan. Berarti kita tinggal mengalikan 20 dikali 2. Berarti hasilnya adalah 40 kilo. Itu adalah buah yang busuk. Kemudian kita lihat buah yang masih baik, yaitu 198 kilo dikurangkan 40 kilo. Nah, kita bulatkan jadi 200 kg dikurangkan 40 kg sama dengan 160 kg. Berarti jawabannya adalah 160. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya ya.